ada sesi sharing ke Mas Agung. Silakan Mas Agung sharing, boleh langsung bertanya, boleh langsung gimana. Nanti Mas Agung akan bagi pengalamannya selama sekitar masalah teknik pengambilan gambar dan kamera. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada yang kata-kata yang kurang berkenan. Mas Agung silakan Mas. Ini saya ucapin selamat ke Kang Ito, idenya brilian banget. Ngumpulin teman-teman konten kreator ini nggak gampang loh. Jadi gini, saya cuma sharing apa yang saya tahu aja. Jadi pasti teman-teman udah kebiasa ngambil gambar lah, ya, buat ngambil gambar untuk di kolam ataupun di alam liar apapun itu. Tapi intinya gambar yang teman-teman ambil itu harus bisa bicara. Gimana cara bikin gambar bicara? Semua komponen dalam kamera itu kan terbatas ya, frame kita kan terbatas. Frame kita itu cuman kecil tuh, handphone kita cuman segitu tok. Nah, gambar yang bisa bicara itu apabila kita ambil itu sekuennya lengkap. Apa itu sekuen? Sekuen itu urutan pengambilan gambar. Jadi misalnya nih, kita masuk dari Babon, kita harus info ke viewer kita tanpa harus kita ngomong. Kita harus tahu nih, kolam Babon adanya di pinggir jalan di Lenteng Agung, namanya ada, terus berapa lapak, itu harus kita gambarin. Sekuennya adalah kita ambil dari long shot dulu nih, gambar secara keseluruhan. Habis itu kita ambil group shotnya, ada apa sih di sini? Oh, ada teman-teman YouTuber, kita ambil group shotnya teman-teman YouTuber. Mereka lagi ngapain? Lagi bikin umpan, kita ambil close up umpannya. Ekspresi bikin umpannya seperti apa? Kita ambil mukanya. Jadi karena keterbatasan frame handphone yang kecil itu, paling nggak ada gambar-gambar yang lebih detail, lebih close up gitu loh, tanpa kita harus ngomong. Misalnya kan kalau kebanyakan teman-teman tinggal pakai handphone di balik kameranya, kamera depan, terus ngomong kayak gitu kan sayang gitu loh, melihat muka kita yang nggak terlalu ganteng gitu kan, harus di muka terus gitu kan. Akan lebih baik kalau menurut saya yang ada di TV saya dulu ketika saya gabung di salah satu TV paling gede di Asia Tenggara katanya, urutan gambar itu penting. Jadi ketika nggak usah dikasih sound musik, nggak usah dikasih dubbing, penonton kita udah paham. Itu yang penting. Jadi ada long shotnya, ada nama Babonnya, ada kolamnya, ada kegiatannya, dan semuanya diambil dengan berbagai angle. Nah, kalau ngomong angle itu ada 3 yang berpengaruh. Yang pertama itu eye level. Eye level itu searah dengan mata kita. Ketika eye level kita ambil gambar dengan searah, frame-nya seimbang kayak gini, itu akan lebih enak ditonton karena sama. Tapi ada juga namanya high level. High level dari atas ke bawah. Misal saya ngambil gambar dari sini ke bawah, itu tuh kesannya kalau di gambar itu kesannya mengecilkan. Kesannya itu seperti orang yang tertindas, tertekan. Kalau kita ngambilnya dari atas ke bawah. Beda lagi kalau kita ngambilnya low angle dari bawah ke atas, seolah-olah objek yang kita ambil itu besar, megah, terus kita mengagumkan kayak gitu. Akan beda maknanya, dan pesan ini secara tidak langsung akan diterima sama viewer kita juga akan beda. Seperti itu sih. Oke, kalau ada yang tanya kita sambil ngobrol aja. Oke, pertanyaan pertama. Ino? Oke. Misalkan pengambilan gambar, Ya. dari handphone atau dari kamera, ada kan yang kayak kita yang belum punya mikrofon clip atau apa, itu kan kadang untuk edit suara ada bisa tuh. Karena beberapa suara kayak GoPro aja, itu karena dia ada 3 mic, kadang kita ngomong sama yang depan, suara belakang itu masuk. Iya. Nah, cara ngedit suara itu paling enak gimana, Om? Jadi gini, kalau saya ngomong pakai handphone, kalian kan punya headset. Kalian punya headset kan? Headset masukin ke handphone, itu kan headsetnya itu akan jadi clip on, otomatis itu akan jadi clip on. Jadi kalau tidak mau suara sekitar masuk,
pakai clip on, pakai headset kita akan otomatis jadi clip on. Jadi taruh di sebelahnya, misalnya saya ngobrol sama Kang Ito, nggak mau sekitarnya ngeganggu, taruh headset, masukin ke bagian bawah, taruh di Kang Ito sini, suaranya akan masuk, nggak akan ngeganggu kiri kanannya. Kalau misalnya nggak sempat pakai clip on atau pakai headset, sebenarnya ada feature di editing itu noise reduction. Di noise reduction itu dikasih efek noise reduction supaya audio yang sekitarnya itu diredaksi gitu. Memang pengaruhnya dia bisa clear, cuman suaranya akan agak sedikit berubah ketika noise-nya dikurangi pakai noise reduction itu. Tapi cara shortcutnya ketika di lapangan, kalau suaranya lagi bising, pakai headset aja. Headset itu akan jadi pengganti clip on kita. Coba deh, akan lebih simpel. Atau kalau mau praktis lagi, headsetnya yang wireless. Headsetnya yang wireless. Jadi misalnya suruh temen ngambilin, Mas pakai headset nih, headsetnya yang wireless itu, seolah-olah itu udah jadi clip on kita, tanpa harus beli clip on. Itu yang akan jadi clip on buat shortcut ketika di lapangan kayak gitu. Jadi mau suara yang kayak apapun pakai itu wireless udah bisa aman kayak gitu sih. Selain di editingnya di retouch, shortcutnya itu nggak usah beli clip on mahal-mahal, kalian punya wireless kok. Coba aja. Belum pernah kan? Nah itu nanti bisa diaplikasikan. Jadi kalau misalnya lagi ngobrol kayak gini pakai clip on wireless, akan pakai itu tadi yang wireless itu akan lebih bisa, nggak usah mahal-mahal gitu. Karena kan kalau kita konten kreator, ya namanya konten kreator kita harus kreatif dong kayak gitu kan. Seperti itu. Ada lagi? Ya, aku. Ya. Kita sering mancing di Empang nih. Cuman ada suara-suara musik dari sistem yang dari kan kena kita tuh. Karena lagunya itu nyampe tuh. Gimana caranya biar bisa nggak kena hak kita? Gini. Semua audio yang ada di pasar itu kan memang sudah terdaftar ya, setup-nya sudah ada kan. Nah, kalau saya matiin aja audionya, terus nanti suara kita didubbing. Nah, jadi matiin audionya, nanti diganti ilustrasi musik yang no copyright, terus habis itu kita dubbing aja. Tahu cara dubbing? Tinggal rekam aja. Oke, saya lagi mancing di Bambon, ini strike-nya ada di depan. Nah, nanti itu anggap aja itu kan kayak kita masukin video yang diambil audionya doang kan. Nah, itu jadi penggantinya. Nanti didubbing aja, itu nggak akan kena copyright. Matiin aja aslinya. Jadi kalaupun nanti hilang natural atmosphere soundnya hilang, tinggal didubbing aja pakai suara sampean mas. Main dubbing aja. Jadi kayak kalau balik lagi tadi dari gambar yang bicara itu, tanpa kalian harus pegang kamera kayak gini, audionya bisa didubbing di belakangan. Tinggal kayak lebih advance gitu. Jadi nggak harus ngomong misalnya kamera ke depan sambil oke, ini pemancingan Bambon, ini nggak perlu kayak gitu. Nanti waktu editing aja. Jadi setelah gambarnya rapi, setelah sekuennya dapet, nanti di editingnya baru didubbing. Dubbingnya tinggal ambilin handphone, nyalain video, udah ngomong aja di sini. Nanti yang diambil audionya doang. Jadi itu akan jadi dubbing kayak di TV itu, tanpa harus sibuk pakai harus pakai mic yang bagus-bagus, nggak usah. Pakai handphone kita aja, nanti diambil audionya aja. Seperti itu sih. Itu, iya. Ada lagi yang soal editing atau pengambilan gambar. Oh ya, tadi Vino nanya, selama ini Mancing Forever ngambil gambarnya pakai apa? Oke, kalau di awal saya memang pakai full team. Ada drone, kamera, editing dan macamnya. Tapi kesini ke belakang saya cuma pakai handphone. Totally saya pakai handphone biasa seperti kayak Mas ini pakai Abang. Gak ada masalah karena selama kita bisa handle gadget kita dengan cara pengambilan gambar yang benar, terus editing yang benar, terus di retouch lagi. Oh iya, kalau di editing jangan lupa kawan-kawan di retouch lagi. Kan kalau GoPro, DSLR atau HP itu kan gambarnya masih standar.
retouch lagi aja, naikin saturasinya, naikin kontrasnya, biar gambarnya itu lebih matang. Jadi kita orang nggak akan tahu kita ngambilnya pakai apa. Yang penting di retouch lagi ketika di editing, terserah pakai PC atau pakai handphone ngeditnya. Kalau selama ini saya ngedit juga pakai handphone, even pakai pas launching Amisan pun semua saya kerjain pakai handphone. Ngambil gambar, edit semuanya, saya retouch sendiri semuanya, karena nggak ada alasan mahal, nggak ada alasan nggak bisa beli peralatan, duit nggak ada. Pakai handphone kita udah bisa kok. Kita konten kreator, kita harus semuanya serba kreatif kok, kayak gitu sih. Oke, Mas Gitu. Teguh. Tanya lagi, Mas Teguh. Ya, masih ada waktu kan? Oke, ada. Satu lagi, Mas Teguh. Santai kak. Tadi editnya pakai handphone. Iya, saya pakai handphone. Aplikasinya apa tadi? Jadi gini, banyak aplikasi handphone yang di pasaran untuk editing video, tapi saya cuma pakai KineMaster. KineMaster itu ngedekatin dengan Avid, Adobe Premiere, itu ngedekatin di KineMaster. Cuman kawan-kawan jangan beli yang gratisan. Kalau gratisan nanti ada watermarknya. Selain jangan yang gratisan, yang berlangganan itu ada fitur-fitur yang cuman bisa kita buka dengan berlangganan itu. Plugin color itu bagus banget di KineMaster. Mau mode kayak movie atau mode yang lebih vivid atau yang chrome, make semuanya ada di situ. Bahkan pakai KineMaster pun pakai chroma key juga udah bisa. Belakangnya hijau, belakangnya putih, diganti udah bisa semua. Kalau saya pakai sih pakai KineMaster itu, Mas. Itu akan lebih gampang makainya lah, handy lah gitu. Dan teman-teman saya di daerah yang kita kan punya banyak biro dulu di MNC, itu kan banyak, hampir semua provinsi dan semua kota kan ada biro di daerah. Mereka pakai KineMaster juga, ngeditnya pakai itu karena itu udah standar, outputnya itu bisa HD, bisa tinggi untuk resolusinya, untuk tayang di TV pun itu udah layak tayang gitu, outputnya udah layak tayang dan pluginnya nggak ribet gitu sih. Mas Teguh, terima kasih. Terima kasih Don Kempos. Ada lagi yang tanya? Saya nggak ada Mas Lastio nih. Kalau ada Mas Lastio, ya. Silakan tanya, kesempatan kali. Ya, terus gini, kalau ngambil gambar itu kan biasanya kalau teman-teman ngambil kan langsung pakai handphone kayak gitu kan. Ada namanya foreground sama background. Enggak. Foreground itu adalah benda yang kita taruh di depan kamera lah, simpelnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ada di tengah kolam kayak gini, terus di belakangnya ini kan ada tumbuhan kayak gitu, itu bisa jadiin foreground di depan, ininya blur, sananya fokus, jadi seolah-olah ada framingnya gitu. Jadi framing itu bisa dibikin gak harus backgroundnya aja yang bagus, tapi foreground pun bisa, tinggal potek aja daun, taruh depan lensa, taruh begini depannya. Nah itu akan jadi shortcut untuk gambar itu lebih bagus gitu, lebih beauty gambarnya gitu. Mau bisa pakai daun, bisa pakai bunga, atau pakai umpan jempol buat di blur foregroundnya, itu juga bisa sih. Itu salah satu untuk gambar yang lebih cantik gitu sih. Jadi teman-teman kalaupun ngambil gambar itu paling enggak harus tahu long shot, medium shot, close up, di close up. Jadi ketika lebih dikasih detail, orang akan suka. Oke, simpelnya gini deh. Ketika kita bikin umpan, diaduk telur, dimasukin keju, dimasukin umpan jempol, dikasih amisan, itu kan kita pengen tahu teksturnya seperti apa. Kalau gambarnya cuma didiemin tok di atas gini, orang kan nggak ngerti teksturnya kayak apa. Tapi kalau dikasih close up-nya lagi, lebih detail close up-nya, teksturnya, hasilnya kayak apa, nah pesan itu akan nyampe ke viewer kita. Oh, jadi ngaduknya harus sampai kayak gini. Oh, teksturnya keluarnya kayak gini. Jadi tanpa harus ngomong pun orang udah tahu dari gambarnya itu. Jangan didiemin tok. Jadi semakin ada close up, semakin ada detail, semakin ada info-info yang disampaikan itu akan lebih bagus gitu sih.